Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang apa itu gunung api, bagaimana terbentuknya gunung, terus bagaimana dampaknya. Nah, di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Angkat tangan coba yang bisa. Silakan, siapa Dito? Anissa? Ayo silakan angkat tangan. Ya, coba yuk. Itu siapa? Oh iya, silakan. Difki. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan, siapa? Oh ya, Lisa, silakan. Baik. Jadi, kita sudah tahu semua kan pengertian dari gunung sendiri, gunung berapi, terbentuknya gunung itu bagaimana, terus dampak dari untuk mengurangi terjadinya bencana gunung meletus itu bagaimana juga ya. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah membahas tentang gunung api. Nah, gunung sendiri itu terjadi karena adanya proses gaya tektonik yang bekerja dari dalam bumi yang disebut dengan orogenesis dan epirogenesis. Nah, kalian kan tadi juga sudah tahu kan apa perbedaan dari proses orogenesis dan epirogenesis. Jadi apa? Dalam proses orogenesis ini sedimen yang terkumpul berubah bentuk karena mendapat gaya tekan dari tumbukan lempeng tektonik. Nah, di proses orogenesis ini kan membentuk 3 tipe. Tipe apa saja coba? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Ya, ada 3 tipe kan. Yang pertama itu apa? Lempeng busur, kepulauan, dan benua. Yang kedua, lempeng busur, lautan, dan benua. Yang ketiga, lempeng busur, benua, dan benua. Kalian tadi juga udah tahu kan penjelasan dari masing-masing tipe itu. Juga ada contohnya juga ya kan. Terus, nah sedangkan dalam proses epirogenesis itu terjadi gerakan yang membentuk benua yang bekerja sepanjang hari di jari-jari bumi. Nah, proses ini disebut dengan apa tadi? Gerakan radial, ya kan? Gerakan ini terjadi pada daerah yang luas dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi, proses epirogenesis ini lebih lama dibanding dengan proses orogenesis. Lanjut ya, nah proses dari pembentukan gunung itu juga berlangsung sangat lama. Ya, menurut tahun geologi itu antara tahun 45 sampai 450 juta tahun yang lalu. Misalkan tadi ada gunung Himalaya dan Apales ya. Kalian sudah tahu kalau Himalaya itu terjadi mulai dari 45 juta tahun yang lalu, sedangkan yang Apales itu 450 juta tahun yang lalu. Nah, kita lanjut yang gunung api. Nah, gunung api kan tadi apa? Suatu gunung yang masih aktif. Dalam artian, sewaktu-waktu dapat mengeluarkan magma. Sedangkan gunung berapi sendiri itu adalah gunung yang memiliki kawah di atasnya berbentuk lingkaran yang berisi batuan cair atau magma. Batuan cair yang sifatnya panas ya, yaitu magma itu. Jadi, tindakan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dampak bencana gunung meletus? Apa saja tadi? Yang pertama, kita harus mencari tahu di mana jalur evakuasi. Jika nantinya ada gunung meletus di sekitar tempat tinggal kita sudah tahu di mana jalur yang aman untuk kita lewati untuk menyelamatkan diri kan. Terus yang kedua, kita selalu mewaspadai bahaya yang menyertai gunung berapi. Kemudian kita juga senantiasa melakukan perencanaan evaluasi, seperti kita selalu mempersiapkan senter, baterai, menyiapkan makanan, obat-obatan, minuman, masker,
serta kacamata untuk kita bisa terhindar dari debu atau abu vulkanik ya. Kita harus mempersiapkan itu. Lalu kita juga bisa menyimpan nomor-nomor yang tanggap darurat. Misal kita menyimpan nomor-nomor lembaga tanggap darurat seperti lembaga. Nah, kan tadi kita udah mengulas materi pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah melakukan diskusi kelompok, sudah mempresentasikan, dan sepertinya kalian sudah paham semua. Kalian sudah pinter-pinter ya mengenai gunung berapi ini, kalian sudah paham. Jadi semua kelompok sepertinya sudah bagus-bagus. Nah, kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Kalian sudah hebat-hebat. Nah, Ibu Guru juga akan memberikan tugas ya. Tugasnya itu kalian mempelajari karakteristik tata surya. Kemudian kalian membuat ringkasan. Ringkasan tersebut kalian bisa ambil dari buku, artikel, atau dari internet juga boleh. Nah, itu buat materi minggu depan. Jadi kalian harus mempelajari dulu ya. Materi apa coba? Karakteristik tata surya. Dicatat ya di buku kalian biar gak lupa. Diringkas ya nanti. Sumbernya bisa dari mana aja. Bebas. Yang penting kalian nanti membuat ringkasan dan mempelajarinya dulu biar kita besok waktu pembelajaran sudah sedikit-sedikit ada informasi ya. Sepertinya kita cukupkan ya pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin. Ya, terima kasih. Baik, jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu kasih tadi ya. Jangan lupa juga belajar di rumah. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.